kembali lagi bersama Fisika Itu Menyenangkan bersama Ibu Wasila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur panjang, yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Alat ukur panjang yang kita ketahui yaitu ada penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, penggaris. Penggaris ini sudah sangat umum digunakan. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang buku, panjang kertas, dan panjang benda lainnya yang masih sesuai dengan skalanya. Nah, penggaris pada umumnya memiliki nilai skala terkecil yaitu 1 mm atau 0, cm. Kemudian, nilai ketidakpastian penggaris adalah setengah dari nilai skala terkecilnya. Jadi 0,5 di sini itu didapat dari setengah dikali dengan 1, dapatlah 0,5. Kemudian 0,05 ini didapat dari 0,1 dikali setengah. Nah, ini dia contohnya. Kalau kita lihat gambar, di sini ada penggaris dan di sini ada benda. Bagaimana sih cara melihat hasil pengukuran menggunakan penggaris? Yang pertama, pastinya kita mengukur benda itu harus dimulai dari 0. Pastikan ketika kita mengukur benda itu dimulai dari 0. Nah, kemudian lihat sisi terakhir benda yang diukur itu di angka berapa. Nah, kalau pada contoh ini itu terakhir pada nilai 3,3. Nah, makanya hasil pengukurannya menjadi 3,3 plus minus 0,05. Nah, 0,05 itu berasal dari nilai ketidakpastian alat. Nih. Jadi untuk penggaris itu plus minusnya ditambah dari nilai ketidakpastian alat. Nah, Ibu rasa kalian sudah sangat sering ya menggunakan alat ukur penggaris ini. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu jangka sorong. Mungkin jangka sorong ini sedikit asing oleh kita karena jarang kita gunakan. Nah, jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur diameter lingkaran luar, diameter lingkaran dalam, ketebalan benda, dan kedalaman benda. Biasanya benda-benda yang sulit dijangkau oleh penggaris, seperti ketebalan benda, itu bisa diukur menggunakan jangka sorong. Nah, berbeda dengan penggaris itu hanya memiliki satu skala, yaitu skala utama saja. Sedangkan jangka sorong itu memiliki skala utama dan skala non-news. Jadi hasil pengukurannya tidak bisa langsung kita lihat, melainkan ada penjumlahan antara skala utama dan skala non-news. Nah, jangka sorong itu memiliki nilai skala terkecil, yaitu 0,01 cm atau 0,1 mili. Nah, ini tergantung kitanya mau menggunakan centimeter atau milimeter. Sama halnya dengan penggaris, nilai ketidakpastian alat ini itu berasal dari setengah dari nilai skala terkecil, sehingga didapatlah 0,005 cm atau 0,05 mm. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menggunakan alatnya, kita harus tahu dulu bagian-bagiannya. Nah, di sini ada skala non-news, skala utama, rahang sorong, rahang tetap, benda yang diukur. Nah, kalau di alatnya langsung, inilah yang dikatakan sebagai rahang tetap. Sementara bagian yang bisa digeser, inilah yang bisa dikatakan dengan rahang sorong. Jadi ketika kita menggunakan benda, tinggal dijepit saja. Nah, seperti itu. Ini benda yang terjepit. Nah, kemudian pada alat ini terdapat angka yang di sini itu adalah skala utamanya. Sementara angka yang kecil ini itu adalah skala non-news. Nah, biasanya yang bagian ini digunakan untuk mengukur diameter dalam lingkaran. Kemudian yang ini untuk benda-benda lain seperti ketebalan buku, diameter luar, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Cara menggunakannya. Nah, karena terbagi menjadi dua, jadi misalnya kita sudah mengukur sebuah benda, katakanlah benda ini sudah kita jepit, ya kan? Kemudian terbaca di skala utama dan skala non-newsnya. Didapatkanlah hasilnya seperti yang ada di
mengukurnya, kita harus lihat dulu skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. SU atau skala utama. Kalian tinggal perhatikan saja garis-garis skala utama yang di atas sebelum angka 0 skala nonius. Jadi perhatikan garis-garisnya sebelum angka 0 ini. Nah, garis 0 kan di sini. Kemudian ini angka 2. Ini angka 2,1. Ya kan? Lalu ini garis 0. Maka garis skala utama sebelum 0 itu jatuh di 2,1. Katakanlah dalam senti ya. Jadi ini ditulisnya senti. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian untuk skala noniusnya tinggal kalian lihat garis-garis skala nonius yang tidak terputus ke atas. Lihat garis 0 ini ke atas, terputus ya. Ini tidak ada sambungannya. Yang ini tidak ada sambungannya. Ini tidak ada. Nah, kalau ini garis yang ini ke atas, ini nyambung nih. Tuh, beda dengan ini, dia bergeser. Nah, tinggal kita hitung, oh garisnya di sini. Berarti 0, 1, 2, 3. Berarti skala noniusnya yaitu 3. Lalu tinggal kita kali dengan nilai skala terkecil alat. Sekarang kita back sebentar. Nah, nilai skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Tinggal kita kali dengan 0,01. Berarti menjadi 0,03 cm. Sudah dapat SU, sudah dapat SN, tinggal kita tambah SU ditambah SN. Berarti menjadi 2,1, 0,03. Berarti 2,13. Didapatlah hasil yaitu 2,13. Nah, seperti penggaris tadi, penulisan dalam hasil pengukurannya harus ditambah dengan nilai ketelitiannya. Nah, nilai ketidakpastian atau nilai ketelitiannya yaitu 0,005. Berarti hasilnya menjadi 2,13 plus minus 0,005. Nah, seperti itu. Nah, sedikit lagi. Di belakang koma di sini terdapat 3 angka, sedangkan ini hanya 2 angka. Jadi, kita tambahkan 0 di sini supaya di belakang koma memiliki 3 angka yang sama. Oke, seperti itu paham ya teman-teman semua. Kalau kurang paham nanti silahkan ditonton ulang videonya, kemudian boleh sambil di pause lalu dicatat. Kita lanjut mikrometer sekop. Ini dia alatnya. Nah, mikrometer sekop ini sama-sama memiliki fungsi untuk mengukur tebal. Tapi ketebalannya hanya bisa yaitu ketebalan kertas. Sedangkan jangka sorong tadi bisa mengukur ketebalan buku. Terus dia mengukur diameter kawat, diameter tembaga yang halus dan lain-lain. Seperti halnya jangka sorong, mikrometer sekop ini juga memiliki 2 skala, skala utama dan skala nonius. Boleh dilihat. Nah, ini adalah skala utamanya yang terdapat di batang ini. Ini kalau ibu mundurin, ini ada angka-angka, itu adalah skala utama. Sedangkan angka yang berada di putaran ini, itu adalah skala noniusnya. Oke. Nah, sedangkan mikrometer sekop ini memiliki nilai skala terkecil, yaitu 0,01 mm. Dan nilai ketidakpastiannya adalah 0,005 mm. Ya. Ini bagian-bagiannya ya. Sebelum kita masuk ke cara menggunakannya. Jadi sini ada benda, sama bendanya taruhnya di sini, letaknya di sini, kemudian kita jepit. Contoh, dia terjepit di sini ya. Nah, seperti itu. Berarti mengukur diameternya.
Kemudian tadi seperti Ibu bilang, di sini ada skala utama, di sini ada skala nonius. Kemudian ini adalah rahang tetap yang kecil ini adalah rahang putar yang bisa bergerak tuh. Terus ini ada roda bergerigi, ini adalah selubung putarnya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagaimana sih cara menggunakan mikrometer seperti ini. Oke, katakanlah ketika tadi Ibu sudah mengukur diameter ini, hasilnya adalah yang di depan ini. Nah, 0 garis-garis 5 itu adalah garis-garis skala utama. Kemudian yang di bagian ini itu adalah garis-garis skala nonius. Sama seperti jangka sorong. Kita perhatikan dulu SU-nya berapa. Lihatlah garis-garis skala utama sebelum perbatasan, ya, sebelum selubung ini, sebelum putar ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Garis terakhir adalah 5. Maka SU-nya adalah 5 milimeter. Kemudian untuk skala nonius, kalian tinggal perhatikan garis-garis ini yang lurus dengan garis skala utama ini. Nah, ini kan dia garisnya. Bentar ya. Nah, 40, 41, 42. Ya, jadi 40, 41, 42. Ini dia garisnya. Maka di sini tinggal ditulis 42. Dikali sama seperti jangka sorong tadi. Kita kali dengan nilai skala terkecilnya. Berarti dikali 0,01 menjadi 0,42 mili. Sudah dapat SU, dapat SN, tinggal SU ditambah SN menjadi 5 ditambah 0,42 menjadi 5,42 mm. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, untuk menuliskannya, hasil pengukurannya harus ditambahkan dengan nilai ketidakpastian. Berarti menjadi 5,42 plus minus 0,005 mm. Di belakang kompor ada 3 angka, ini masih 2, ini tambahin 0. Nah, begitulah cara menggunakan mikrometer sekunder. Sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau ada, silakan kalian kumpulkan, kemudian boleh ditanyakan kepada Ibu. Kalau masih ada yang belum paham, silakan diputar lagi videonya, ditonton kembali, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.